Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dr. Leni Oktorina, MKes AIVOKA. Saya dosen Fisiologi Fakultas Kedokteran Unpas. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang Pituitary and Growth Hormone. Apa aja yang akan kita bahas dalam kuliah ini? Kita akan bahas tentang sistem endokrin, kita akan membahas tentang hormon secara umum, kemudian kita juga akan membahas regulasi sekresi hormon, kita juga akan membahas tentang hipofisis dan hipotalamus, kita akan membahas tentang growth hormone, kita juga akan membahas bagaimana regulasi dari sekresi growth hormone, kita juga akan membahas regulasi dari sekresi steroid seksual, kemudian kita juga akan membahas bagaimana faktor endokrin dan hormon mempengaruhi pertumbuhan dan pubertas. Sistem endokrin. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin itu adalah suatu sistem yang terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang tidak memiliki saluran, dan dia tersebar di seluruh tubuh. Apa saja contohnya? Ini bisa kita lihat di otak ya. Di otak itu dia ada ini hipofisis, ada hipotalamus, ada pineal gland. Di leher ada tiroid, ada paratiroid. Ini timus. Jantung dia juga menghasilkan hormon. Hati, kemudian lambung, kemudian ada di sini pankreas, kemudian duodenum, kemudian ginjal tertutup ini ya. Kemudian jaringan lemak dia juga ngeluarin hormon ya. Kemudian kulit, kemudian ini ovarium, dan pada laki-laki itu ada testis. Terus salah satunya juga lagi yang kayak korteks adrenal, ketutupannya korteks adrenal. Kita bahas dulu hormon ya. Kita bahas apa itu definisi hormon. Ini ada dua sumber yang saya ambil, dari Sherwood dan dari Tortora. Kalau menurut Sherwood, hormon itu adalah messenger kimia yang dia dibawanya melalui darah, dan dia memiliki efek pada sel target yang lokasinya jauh dari kelenjar endokrin tersebut. Kalau menurut Tortora, hormon itu adalah molekul mediator yang dikeluarkan oleh salah satu bagian tubuh yang dia masuk ke dalam aliran darah dan meregulasi aktivitas sel pada anggota tubuh yang lain. Nah, di sini hormon itu ada circulating hormone dan ada local hormone ya. Circulating hormone inilah yang seringkali kita bahas ya. Seringkali kita bahas dalam sistem endokrin. Tetapi ada juga local hormone. Nanti kita akan bahas apa saja local hormone. Nah, ini di gambarnya bisa kita lihat ya, ini adalah circulating hormone. Ini sel endokrin, dia menghasilkan hormon, masuk ke dalam aliran darah, kemudian dia akan keluar dan akan berikatan dengan sel targetnya. Nah, tapi ada juga yang namanya parakrin, hormon yang bersifat parakrin. Jadi, hormon yang dikeluarkan oleh sel ini, nanti dia bekerja pada sel yang dekat dengan sel memproduksi atau sel tetangga ya, sel sekitar. Apa contohnya? Misalnya, sel mas itu dia memproduksi histamin. Histamin yang dikeluarkan sel mas pada lambung, dia bisa merangsang sel parietal untuk menghasilkan HCl. Itu contohnya ya. Kemudian ada sel yang bersifat autokrin, hormon yang dikeluarkan untuk hormon itu sendiri. Apa contohnya? Misalnya ada IGF-1. IGF-1 itu dia bisa dihasilkan oleh hati, bisa dihasilkan oleh otot, bisa dihasilkan oleh tulang dan beberapa organ lain. Kemudian IGF-1 itu dia bisa mengaktifasi sel itu misalnya untuk melakukan proliferasi. Proliferasi itu dia memperbanyak diri ya. Itu salah satu contoh yang bersifat autokrin. Ini sama penjelasannya dengan yang tadi ya, circulating hormone dan local hormone. Autokrin, hormon untuk sel itu sendiri, parakrin, hormon untuk mengaktifasi sel tetangga, dan endokrin, hormon yang melalui aliran darah dan mempengaruhi sel target yang jauh. Contohnya misalnya FSH yang dihasilkan oleh hipofisis, dia mempengaruhi pertumbuhan folikel di ovarium. Untuk klasifikasi hormon itu ada dua macam. Pertama, berdasarkan komposisi kimianya, kedua berdasarkan kelarutannya ya. Nah, untuk komposisi kimia itu ada berapa macam? Ini ada 4 macam ya. Pertama, derivat dari peptida.
Derivat dari peptida ini dia bersifat hidrofilik. Apa saja? Hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, hormon-hormon yang dihasilkan oleh pituitari anterior, kemudian hormon yang dihasilkan oleh pankreas, insulin, glukagon, kemudian kalsitonin, kemudian paratormon. Nah, kemudian ada yang derivat asam amino. Untuk derivat asam amino ini dia bersifat hidrofilik, dia menyukai air. Apa aja contohnya? Epinefrin, norepinefrin, tiroid hormon. Secara struktur kimia, hormon tiroid ini dia bersifat dari asam amino. Tetapi untuk kelarutannya dia bersifat lipofilik. Dia ada asam amino yang berikatan dengan iodin. Kemudian yang lainnya itu adalah derivat dari lipid atau steroid. Dia bersifat lipofilik. Apa saja contohnya? Contohnya itu bisa dari seks hormon, estrogen, progesteron. Kemudian dari korteks adrenal, dia mengeluarkan beberapa hormon ya, glukokortikoid, kortisol, kemudian mineralokortikoid, contohnya aldosteron. Dia juga menghasilkan hormon androgen, DHA, DHAS. Nah, kemudian ada kalsitriol. Kemudian ada juga eicosanoid hormon. Dia derivat dari asam arachnidoid, arachidonat. Apa aja contohnya? Contohnya itu adalah prostaglandin dan leukotriene. Sekarang kita akan membahas klasifikasi hormon berdasarkan kelarutannya. Jadi dia ada dua tipe ya. Ada tipe grup 1 atau grup 2. Grup 1 ini adalah hormon-hormon yang bersifat lipofilik. Dia menyukai lemak. Grup 2 adalah hormon-hormon yang bersifat hidrofilik. Dia menyukai air. Apa aja contohnya? Untuk yang lipofilik itu dari steroid. Steroid itu kan memang dibuat dari lemak ya. Kemudian iodotironin. Iodotironin ini hormon tiroid. Kemudian kalsitriol dan retinoid. Nah, dia bersifat lipofilik. Untuk hormon-hormon yang lipofilik, karena dia berasal dari lemak, jadi dia untuk beredar di dalam darah itu dia membutuhkan protein transport. Dia butuh protein transport. Kemudian, waktu paruhnya di darah dia lebih panjang. Waktu paruhnya lebih panjang ya. Kemudian untuk reseptornya dia berada di intraseluler, bisa pada membran inti, bisa pada sitoplasma. Kemudian mediatornya apa? Mediatornya itu adalah kompleks reseptor hormon. Itu mediatornya ya. Untuk grup 2, dia bersifat hidrofilik. Apa saja contohnya? Polipeptida, protein, glikoprotein, dan katekolamin. Kemudian dia tidak membutuhkan protein transport karena dianya sendiri memang merupakan derivat dari protein ya. Kemudian untuk reseptornya dia adanya di membran plasma. Apa mediator dari yang hormon hidrofilik ini? Bisa CAMP, CGMP, bisa kalsium, bisa metabolit dari kompleks fosfopinositol, bisa juga kaskade dari kinase. Nanti untuk mediator ini kita bahas nanti ya. Baiklah, sekarang kita akan membahas hierarki hormon. Ini hierarkinya ya. Jadi awalnya itu dari stimulus. Stimulusnya itu bisa berbagai macam ya, bisa stres, bisa kadar glukosa yang rendah, atau misalnya kadar asam amino yang tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian stimulus ini akan mempengaruhi hipotalamus untuk menghasilkan tropik hormon, hormon tropik H1. Apa itu tropik hormon? Tropik hormon itu adalah hormon yang mempengaruhi suatu kelenjar untuk memproduksi hormon. Contohnya hormon-hormon releasing dari hipotalamus ya. Kemudian hormon releasing ini dia akan ke pituitary anterior dan menghasilkan hormon tropik, hormon kedua. Jadi dari pituitary anterior ini, hormon tropik ini dia akan ke kelenjar target. Ke kelenjar ketiga ya. Dan di kelenjar target ini dia akan menghasilkan hormon. Ini hormon ketiga. Kemudian hormon ketiga ini akan bekerja pada sel atau jaringan target dan menghasilkan respon. Apa contohnya? Contohnya itu misalnya kortisol ya, kortisol. Apa yang merangsang hipotalamus? Untuk produksi kortisol yang merangsang hipotalamus itu bisa stres. Bisa juga kadar glukosa yang rendah. Hipotalamus akan mengeluarkan CRH, kemudian CRH akan
membuat pituitary anterior untuk memproduksi ACTH lebih banyak. Kemudian ACTH dia akan masuk ke dalam aliran darah. Kemudian dia akan bekerja pada korteks adrenal. Dia akan memerintahkan korteks adrenal memproduksi kortisol. Kortisol ini dia akan bekerja di jaringan target. Apa jaringan targetnya? Hati, kemudian otot. Apa efeknya? Efeknya itu adalah menjaga kadar glukosa dalam darah tinggi. Jadi dia bisa menyebabkan gluconeogenesis, terus juga bisa menghambat uptake glukosa oleh sel otot. Di sini adik-adik bisa lihat hierarki hormon yang lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi antara hipotalamus, pituitary anterior, kemudian kelenjar target, dan sel-sel target. Sini bisa kita lihat. Tadi yang kita contohkan itu misalnya hipotalamus, dia mengeluarkan CRH. CRH bekerja pada pituitary anterior untuk memproduksi ACTH. ACTH dia kelenjar targetnya korteks adrenal, di mana dia merangsang sekresi dari glukokortikoid, contohnya kortisol, atau dia mengeluarkan mineral kortikoid, contohnya aldosteron, dan dia juga bisa mengeluarkan androgen. Nanti dia sel targetnya banyak ya, sel targetnya banyak. Ini contohnya satu lagi, misalnya adalah ini, TRH pada pituitary anterior dia akan merangsang produksi dari TSH. TSH bekerja pada tiroid, menghasilkan T3, T4. T3, T4 ini nanti dia akan bekerja pada otot dan sel-sel liver. Nanti itu selanjutnya bisa adik-adik baca di textbook ya. Sekarang kita bahas mekanisme yang mengkontrol sekresi hormon. Jadi apa yang meregulasi sekresi hormon? Untuk dia hormon itu kadarnya tinggi atau hormon itu kadarnya rendah, apa yang meregulasi? Yang pertama itu ada neuroendocrine reflex. Contohnya misalnya ketika kita stres, itu dia akan merangsang persarafan simpatis. Persarafan simpatis ini dia mempersarafi medula adrenal. Medula adrenal ini dia akan memproduksi epinefrin. Apa efek nanti dari epinefrin? Dia akan menyebabkan vasokonstriksi sehingga tensi naik, seperti itu ya. Nah, kemudian dia juga bekerja di hati, nanti dia kadar glukosa jadi tinggi. Jadi kalau orang stres itu kadar glukosanya tinggi. Nah, yang kedua yang meregulasi selanjutnya itu adalah perubahan kimia di dalam darah. Apa contohnya? Contohnya misalnya kadar kalsium rendah di darah itu akan meningkatkan produksi dari hormon paratiroid. Nanti hormon paratiroid ini dia akan bekerja pada tulang sehingga kalsium pada tulang diabsorpsi dan dilepaskan ke darah sehingga kadar kalsium kembali normal dalam darah. Atau contoh yang lainnya itu adalah kadar glukosa yang rendah. Kadar glukosa yang rendah itu dia bisa menyebabkan peningkatan produksi dari glukagon dan growth hormone. Glukagon sendiri kita tahu dia berperan untuk gluconeogenesis di hati. Growth hormone sendiri juga seperti itu. Dia juga punya efek metabolik. Dia menghambat uptake dari glukosa oleh sel-sel otot. Terus dia juga meningkatkan lipolisis sehingga gliserol dari jaringan lemak itu dari TAG itu kan dia akan dipecah menjadi gliserol dan asam lemak ya. Gliserol itu bisa dirubah untuk menjadi glukosa. Jadi sehingga glukagon dan growth hormone ini akan mengembalikan kadar glukosa kembali kepada kadar normal. Kemudian yang mengontrol selanjutnya itu adalah hormon lain. Contohnya hipofisis dia mengeluarkan ACTH. ACTH ini akan merangsang produksi dari kortisol. Jadi kortisol itu regulasinya oleh ACTH. Kemudian negative feedback. Negative feedback itu adalah hormon yang telah dikeluarkan dia bisa memberikan rangsangan, bisa merangsang atau menghambat di atasnya, kelenjar di atasnya. Misalnya ini contohnya kortisol. Produksi kortisol yang tinggi dia bisa menghambat produksi CRH pada hipotalamus dan dia juga bisa menghambat produksi ACTH pada hipofisis anterior. Sekarang kita akan membahas hipotalamus dan hipofisis posterior. Nah, hipofisis posterior ini dia merupakan jaringan syaraf yang kelanjutan dari hipotalamus. Jadi sehingga hipofisis posterior ini dia disebut neurohipofisis. Sementara
hipofisis anterior disebutnya adenohipofisis ya. Nah, pada sel hipotalamus ini, pada hipotalamus itu dia terdapat dua area, yaitu nukleus supraoptik, kemudian ada nukleus paraventrikular. Pada supraoptik maupun pada paraventrikular itu dia terdapat dua sel ya, yang masing-masing memproduksi oksitosin dan vasopresin atau ADH. Di sini kita lihat badan selnya berada di hipotalamus. Kemudian aksonnya akan berjalan ke hipofisis posterior. Kemudian ini ada akson terminalnya di sini ya, akson terminal. Di akson terminal inilah hormon-hormon itu, vesikel-vesikel hormon itu tersimpan. Jadi dia hormonnya itu diproduksi di badan sel, kemudian dibawa melalui akson ke akson terminal. Penyimpanannya di sini. Nanti kalau ada rangsangan, baru kemudian dikeluarkanlah hormon-hormon ini. Nah, jadi hipofisis posterior itu dia tidak memproduksi hormon. Dia hanya sebagai tempat penyimpanan hormon ya. Jadi ketika ada rangsangan, baru kemudian dia melepaskan hormon yang disimpan. Oke, di sini bisa kita lihat ketika hipofisis posterior sudah mengeluarkan hormonnya, sudah merilis hormonnya, dia akan masuk ke aliran darah. Kemudian dari aliran darah ini dia akan bekerja pada sel targetnya. Misalnya vasopresin. Vasopresin ini sel targetnya itu adalah ginjal dan pembuluh darah. Pada ginjal dia meningkatkan permeabilitas dari tubulus distal dan collecting tubulus. Apa fungsinya dia meningkatkan permeabilitasnya? Untuk memudahkan reabsorpsi air. Kemudian pada pembuluh darah dia menyebabkan vasokonstriksi. Vasokonstriksi ya. Bisa meningkatkan tensi. Ini juga reabsorpsi air juga bisa meningkatkan tensi. Kemudian oksitosin. Oksitosin dia bekerja pada otot polos. Otot polos pada uterus maupun otot polos pada kelenjar payudara. Pada uterus dia menyebabkan kontraksi uterus. Pada payudara dia akan menyebabkan keluarnya ASI. Sekarang kita membahas hipotalamus dan hipofisis anterior. Nah, kita tahu hipofisis anterior ini untuk dia mengeluarkan hormon-hormonnya dia dipengaruhi oleh hipotalamus. Nah, apa saja yang mempengaruhi dari hipotalamus? Itu TRH, thyroid releasing hormone, dia akan mempengaruhi sel tirotrop. Nah, jadi sebelum itu kita lihat dulu ya, ada sel-sel apa aja sih di hipofisis anterior ini? Itu ada namanya sel somatotrop. Dia fungsinya menghasilkan growth hormone. Tirotrof dia menghasilkan TSH, kemudian gonadotrof dia menghasilkan FSH dan LH, kemudian laktotrof dia menghasilkan prolaktin, dan ada kortikotrof dia menghasilkan ACTH. Sebenarnya mudah dihafal ya karena mirip-mirip, namanya mirip. Gonadotrof kan gonad itu kelamin ya, jadi dia mensekresikan FSH dan LH. Nah, kita bisa melihat di sini hipotalamus itu dia di sini adalah neuronnya sel syaraf. Nah, untuk ke pituitary anterior, syarafnya itu hanya sampai hipofisis saja, sampai hipotalamus saja. Jadi ini badan selnya, kemudian nanti aksonnya, kemudian dia mengeluarkan hormon releasing maupun hormon inhibiting itu nanti dilepaskan ke pembuluh darah. Dari pembuluh darah itu nanti ini kan ada portal sistem ya, hipotalamus hipofisial portal system. Nanti dari pembuluh darah ini, hormon-hormon releasing ataupun hormon-hormon inhibiting itu akan mempengaruhi sel-sel ini. Jadi nanti dia akan berdifusi hormonnya. Nah, ini yang diekspresikannya juga sudah tahu ya. Nah, karena hubungannya itu dia benar-benar di sini sebagai kelenjar, memang dia yang memproduksi hormon tersebut, sehingga hipofisis anterior ini disebut adenohipofisis. Adeno itu kelenjar ya, jadi kelenjar endokrin. Dia adenohipofisis. Berbeda dengan yang posterior, dia adalah neurohipofisis. Dia adalah perpanjangan syaraf dari hipotalamus. Di sini kita bisa lihat ya secara bagannya. Jadi dari hipofisis anterior itu tirotrop dia akan menghasilkan TSH. TSH ini
kelenjar targetnya itu adalah tiroid, kelenjar tiroid. Tiroid ini nanti karena pengaruh TSH dia akan memproduksi T3 dan T4. T3 dan T4 itu dia berperan dalam meningkatkan metabolic rate. Nah, kemudian ACTH dia bekerja pada adrenal cortex. Nanti di adrenal cortex ini dia bisa merangsang produksi beberapa hormon. Contohnya itu adalah kortisol, aldosteron, sama androgen. Ini berperan terhadap metabolisme dan juga respons stres. Ini dihasilkan oleh kortikotrop ya. Kemudian ada somatotrop. Somatotrop itu dia menghasilkan hormon somatostatin atau disebut juga growth hormone. Bagaimana kerja growth hormone? Growth hormone itu dia bisa bekerja pada hati, dia merangsang produksi IGF-1. IGF-1 ini dia bekerja di tulang dan juga bisa bekerja di jaringan. Bisa di jaringan otot lurik, otot jantung maupun pada usus. Kemudian growth hormone ini dia juga memiliki peran metabolik. Peran metabolik itu dia bekerjanya di sel otot, di sel hati, dan di lemak, jaringan lemak. Dia merangsang lipolisis, kemudian di sel otot ini dia menghambat uptake glukosa, dan di hati dia meningkatkan glukosa output. Jadi dia akan merangsang gluconeogenesis, sehingga dia berperan meningkatkan kadar glukosa. Kemudian di sini gonadotrop dia berperan menghasilkan LH dan FSH. Dua-duanya ini dia bekerja pada ovarium dan pada testis. Untuk LH, perannya dia adalah untuk produksi hormon seksual pada wanita, misalnya estrogen dan progesteron, pada pria misalnya testosteron. Sementara FSH dia berperan untuk gametosis pada wanita untuk perkembangan folikel untuk menghasilkan ovum, dan pada pria adalah untuk spermatogenesis. Kemudian prolaktin dihasilkan oleh sel anterior pituitary, dia bekerjanya pada kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Ini penjelasannya dalam tabel ya. Sebenarnya ini merangkum penjelasan gambar-gambar yang tadi. Ini adik-adik bisa dibaca ya. Nanti bisa di-pause terus dibaca. Terkait growth hormone ini dia dihasilkan oleh hipofisis anterior oleh sel somatotrop. Nah, GH ini merupakan hormon pituitary anterior yang paling banyak. Jadi di antara hormon-hormon yang dihasilkan oleh pituitary, growth hormone inilah yang paling banyak. Sekarang kita akan membahas regulasi dari sekresi growth hormone. Kita melihat HPA aksisnya ya. Di sini kita bisa melihat growth hormone itu diproduksi oleh pituitary anterior oleh sel somatotrop. Dia dipengaruhi oleh GHRH. GHRH ini merangsang, GHIH dia menghambat. Baik GHRH sama GHIH ini diproduksi oleh hipotalamus. Sekarang kita melihat apa faktor-faktor yang mempengaruhi dari produksi growth hormone. Ya. Di sini kalau untuk di Sherwood dia membagi menjadi dua ya. Ada major input, kemudian ada minor input. Nah, ini dua-duanya dia merangsang produksi GHRH. Apa saja? Pertama, kalau yang mayor itu ada exercise, latihan, olahraga, aktivitas fisik, kemudian stres. Selanjutnya itu adalah penurunan glukosa darah. Kemudian ritme diurnal, itu adalah mayor. Faktor-faktor mayor merangsang produksi GHRH. Kemudian ada yang minornya. Minornya itu diantaranya itu adalah kadar asam amino darah yang tinggi dan kadar asam lemak darah yang rendah. Kemudian ghrelin. Nah, kemudian setelah pituitary anterior memproduksi growth hormone itu dia bisa memberikan feedback. Bisa memberikan negative feedback, dia bisa memberikan positive feedback. Bisa kita lihat di sini. Growth hormone dia bisa memberikan negative feedback ke sel yang memproduksi GHRH. Sehingga produksi GHRH turun, otomatis produksi growth hormone turun. Growth hormone ini dia bisa memberikan feedback positif ke GHIH. Kalau GHIH meningkat, maka produksi growth hormone juga ditekan.
Nah, growth hormone dia bisa memberikan pengaruh ke hati untuk memproduksi IGF-1. IGF-1 ini dia bisa memberikan feedback baik ke pituitary ataupun ke hipotalamus. Dia memberikan feedback negatif. Dia bisa memberikan feedback negatif ke pituitary. Jadi produksi growth hormone jadi turun. Dia bisa memberikan feedback negatif ke sel yang memproduksi GHRH. Dan dia memberikan feedback positif kepada sel yang memproduksi GHIH. Tujuannya sama, untuk menekan produksi growth hormone. Bagaimana dengan fungsi growth hormone? Growth hormone dia memiliki fungsi metabolik, ini fungsi metaboliknya, dan dia memiliki fungsi pertumbuhan. Untuk fungsi metaboliknya, tujuan utama fungsi metabolik hormon ini adalah untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Bagaimana caranya? Dia pada jaringan lemak dia meningkatkan pemecahan TAG, triacylglycerida, sehingga dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol bisa digunakan untuk pembentukan glukosa. Kemudian, growth hormone juga menyebabkan sel otot ini menurun untuk uptake dari glukosanya, sehingga kadar glukosa di darah tetap tinggi karena pengambilannya sedikit. Kemudian growth hormone juga merangsang pengeluaran glukosa dari hati, sehingga kadar glukosa darah kembali tinggi. Jadi growth hormone dia meningkatkan gluconeogenesis di hati. Kemudian peran growth hormone untuk pertumbuhan itu umumnya secara tidak langsung, walaupun ada yang langsung ya. Growth hormone merangsang hati untuk memproduksi IGF-1. Apa peran IGF-1? Untuk di tulang, sebenarnya IGF-1 ini dia bisa dihasilkan oleh beberapa organ ya, selain hati. Dia bisa di sel otot, bisa di sel, bisa hati, bisa sel otot, dan bisa juga pada tulang. Nah, dia mempunyai efek pertumbuhan. IGF-1 ini dia meningkatkan sintesis protein. Jadi, asam amino yang ada itu digunakan untuk sintesis protein. IGF-1 dia juga meningkatkan pembelahan sel, sehingga sel jadi banyak. Kemudian, IGF-1 ini dia juga meningkatkan pertumbuhan tulang dengan meningkatkan aktivitas osteoblast dan menurunkan aktivitas osteoklas. Growth hormone dia juga ada peran secara langsung untuk pertumbuhannya juga ada, yaitu untuk sintesis protein. Jadi growth hormone dia juga berperan untuk sintesis protein. Karena pembentukan tulang itu dia juga membutuhkan protein ya, untuk pembentukan jaringan lunak atau jaringan ikatnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya seseorang mengalami tumor hipofisis dan dia mengesekresikan growth hormone yang banyak, dan juga tumornya itu dia tidak responsif terhadap GHRH maupun GHIH yang dihasilkan hipotalamus, karena dia tumor ya, mengalami keganasan. Nah, kira-kira pasien kita dia akan mengalami hiperglikemi atau hipoglikemi berdasarkan tadi penjelasan di slide sebelumnya. Nanti bisa jawab ya, apakah dia menjadi hiperglikemi atau dia menjadi hipoglikemi ketika dia mengalami tumor pituitari dan sekresi growth hormonnya tinggi. Sekarang kita akan membahas tentang fisiologi pertumbuhan normal. Nah, di sini kita bisa melihat pola pertumbuhan pada manusia itu ada 2 periode di mana pertumbuhan itu kecepatannya sangat cepat. Pertama, pada fase bayi atau infant, kemudian saat pubertas. Ini bukan maksudnya tingginya menurun ya, tapi kecepatan pertumbuhannya menurun. Jadi pas masa bayi itu pertumbuhan itu sangat cepat banget kecepatannya. Misalnya per tahun itu bisa nambah berapa. Semakin bertambah umur dia semakin berkurang. Nah, nanti ketika fase pubertas kecepatan pertumbuhan itu naik lagi. Pada fase bayi ini yang berperan terutama itu adalah growth hormone dan hormon tiroid. Sementara pada fase pubertas yang berperan itu adalah growth hormone, androgen, dan estrogen. Nanti ada pengaruh hormon lain juga ya, misalnya insulin. Nah, setelah penutupan dari epifisias pada tulang panjang, itu pertumbuhan itu sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga kita bisa melihat bisa ke 0 ya, kecepatan pertumbuhan itu bisa 0. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana peran hormon terhadap pertumbuhan. Kita lihat dulu ini ya, grafik yang ini. Di sini kita bisa melihat ini usianya, ini usia, kemudian ini hormon-hormon yang berperan. Bisa kita lihat di
Tiroid hormon itu dia berperan besar pada fase anak-anak. Pada fase anak-anak ya. Kemudian growth hormon dia perannya terus-menerus, tapi setelah melewati usia pubertas, kadarnya akan menurun. Kemudian untuk androgen dan estrogen, dia terutama berperan di fase adrenarche dan gonadarche. Nanti kita bahas apa itu adrenarche dan gonadarche. Nah, di sini kita bisa melihat hormon tiroid. Bagaimana sih peran hormon tiroid dalam pertumbuhan? Jadi hormon tiroid itu aksi dari growth hormone itu baru bisa terjadi ketika ada hormon tiroid. Nah, ketika hormon tiroid itu tidak ada, sekresi dari growth hormone itu dia ditekan. Sehingga pada anak-anak yang mengalami hipotiroid biasanya dia pendek, perawakannya pendek. Tetapi pada anak-anak yang hipertiroid, hipersekresi tiroid, tidak terjadi pertumbuhan yang berlebihan. Nah, sekarang kita bahas insulin. Insulin itu apa perannya dalam pertumbuhan? Insulin itu salah satu efeknya itu adalah meningkatkan sintesis dari protein. Nah, untuk pertumbuhan tulang itu kita juga membutuhkan produksi protein untuk jaringan ikat dan jaringan lunaknya. Nah, kemudian insulin itu selain fungsinya untuk sintesis protein, insulin itu dia memiliki struktur yang mirip dengan IGF-1. Dan insulin ini dia juga bisa berinteraksi dengan reseptor IGF-1. Sementara kita tahu IGF-1 itu dia berperan untuk pertumbuhan tulang. Nah, kita bisa melihat di sini hormon selanjutnya adalah hormon seksual, yaitu estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini dia sangat poten sebagai stimulator pertumbuhan. Dan dia juga berkontribusi untuk pertumbuhan saat pubertas. Tetapi estrogen dia juga memiliki peran mempercepat penutupan epiphyseal plate. Makanya pada wanita, seperti kita lihat di gambar sebelumnya, pertumbuhan tingginya lebih cepat berhenti dibandingkan oleh pria. Salah satunya itu adalah karena efek dari estrogennya. Dan juga kenapa pertumbuhan cepat saat pubertas pada wanita juga lebih cepat, itu juga berkaitan dengan estrogennya. Sekarang kita akan membahas fisiologi dari pubertas. Jadi untuk pubertas itu dia memiliki dua fase hormonal. Yang pertama adrenarche dan gonadarche. Adrenarche ini adalah periode ketika tubuh anak laki-laki dan perempuan memproduksi hormon androgen lebih banyak. Diproduksinya dari mana? Dari korteks adrenal. Ini terjadi sebelum pubertasnya sendiri ya, yang dipengaruhi oleh hormon gonad. Nah, ini terjadinya usia 6-7 tahun pada wanita dan usia 7-8 tahun pada anak laki-laki. Ditandai dengan apa? Adrenarche ini dari bau badan, dari bau ketiak ya. Kemudian tumbuhnya rambut-rambut halus pada kemaluan. Kemudian ada fase gonadarche. Apa itu fase gonadarche? Itu adalah kematangan organ seksual serta munculnya tanda-tanda pubertas yang lebih jelas. Kemudian ini ditandai dengan terjadinya aktivasi hipotalamus hipofisis gonadal. Jadi sudah teraktivasi ya. Kemudian bagaimana mekanismenya sudah tadi kita jelaskan. Hipotalamus menghasilkan GnRH, meningkatkan sekresi dari gonadotropin yaitu FSH dan LH, kemudian meningkatkan produksi dari androgen dan estrogen. Ini ditandai dengan telarche dan menarche. Apa itu telarche dan menarche? Nanti akan kita bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang pubertas, kita membahas dulu tentang regulasi dari sekresi hormon steroid, seks steroid ya, atau HPA aksisnya. Jadi di sini kita bisa melihat hipotalamus, dia akan menghasilkan GnRH. GnRH ini akan merangsang pituitary anterior yaitu pada sel gonadotropnya untuk menghasilkan LH dan FSH. LH ini dia bekerja pada sel Sertoli. Fungsinya adalah untuk meningkatkan spermatogenesis, pembentukan sperma. LH dia bekerja pada sel Leydig.
Sel Leydig ini berperan untuk menghasilkan testosteron. Nah, testosteron ini dia memiliki efek feedback negatif baik ke hipofisis maupun ke hipotalamus. Jadi dia punya feedback negatif ya. Kemudian sel Sertoli dia juga bisa menghasilkan hormon yaitu inhibin. Inhibin ini dia memberikan efek negatif, feedback negatif hanya ke pituitary. Dia tidak bisa memberikan feedback negatif ke hipotalamus. Oh iya, tadi terlewat peran dari testosteron itu dia berperan untuk maskulinisasi pada pria ya. Kemudian sekarang kita bahas pada wanita. Jadi pada wanita itu kita mengalami beberapa fase ya. Jadi ada fase pertumbuhan folikel, ada fase ovulasi, kemudian ada fase luteal. Itu hampir sama kayak laki-laki. Jadi dari gonadotrop ini menghasilkan gen LH, dia pada pituitary anterior menghasilkan LH dan FSH. Cuman perannya pada ovarium berbeda pada testis. FSH ini dia berperan untuk perkembangan folikel. FSH berperan besar untuk perkembangan folikel. Nah, folikel ini dia bisa menghasilkan inhibin. Inhibin ini bisa memberikan feedback negatif ke pituitary anterior. LH dia itu bisa berperan juga pada perkembangan folikel, tapi terutamanya bukan di sini ya. Nanti kita bahas di fase selanjutnya. Sel folikel ini dia bisa menghasilkan inhibin, dia bisa menghasilkan estrogen. Nah, estrogen dalam level yang moderate dia memberikan feedback negatif ke pituitary anterior dan ke hipotalamus. Tapi berbeda halnya ketika pada fase ovulasi. Pada fase ovulasi, sel-sel folikel yang sudah matang ini, dia memproduksi hormon estrogen yang jauh lebih banyak. Tinggi sekali dia memproduksi hormon estrogennya. Nah, hormon estrogen yang terlalu tinggi ini, dia malah memberikan feedback positif ke hipofisis dan ke hipotalamus. Kalau inhibin dia tetap ya, inhibin dia tetap. Nah, di sini LH ini dia berperan utama juga di sini untuk terjadinya ovulasi. Jadi kita bisa lihat di sini besar ini ya. Jadi dia berperan utama untuk terjadinya ovulasi. Ketika ovulasi terjadi, LH ini tingginya cukup tinggi. Nah, kemudian kita lihat pada fase luteal. Pada fase luteal ini yang berperan utama itu adalah LH. LH ini dia akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron, di sini dan juga estrogen ya, juga estrogen dan progesteron. Nah, di sini kita bisa melihat estrogen yang tinggi itu dia memberikan feedback negatif ke hipotalamus dan hipofisis. Dan di sini kita bisa melihat progesteron dia memberikan feedback negatif ke pituitary dan hipotalamus. Di sini adik-adik bisa melihat perbedaan ketebalan panahnya. Di sini kita bisa melihat panahnya ketika fase luteal ini feedback negatifnya nggak terlalu dominan estrogen ini. Tapi progesteron feedback negatifnya dominan sekali. Dan di sini kita bisa melihat di fase ovulasi feedback positif estrogen itu tinggi banget dibandingkan fase luteal. Sekarang kita akan membahas perubahan fisik selama pubertas. Di sini kita bisa, tapi pada perempuan dulu ya. Kita bahas pada perempuan dulu. Tanda pertama dari pubertas daripada wanita itu adalah pertumbuhan payudara. Itu diistilahkan dengan telarche. Ini akibat stimulasi dari sekresi estrogen oleh ovarium. Nah, kemudian akan terjadi pertumbuhan rambut pubis. Itu diistilahkan pubarche. Terjadi 6 bulan sampai 12 bulan setelah perkembangan payudara. Nah, untuk pertumbuhan rambut pubis ini, dia dipengaruhi oleh hormon androgen. Hormon androgennya ini dihasilkan dari kelenjar adrenal dan dari ovarium. Kemudian tanda selanjutnya dari pubertas itu adalah haid pertama atau diistilahkan dengan menarche. Dia terjadi biasanya 2 sampai 2,5 tahun kemudian, tapi bisa lama juga ya sampai 6 tahun kemudian. Rata-rata usia menarche itu 12 tahun. Tapi range-nya itu berbeda-beda ya, tiap orang bisa dari 8 sampai 13 tahun.
Sekarang kita akan membahas tanda pubertas pada pria. Tanda pertama pubertas pada pria itu adalah peningkatan volume dari testis. Dia lebih besar 4 mili. Ini tanda pertamanya. Ini diakibatkan oleh stimulasi FSH terhadap sel Sertoli. Dan ada juga sedikit pengaruh simulasi LH terhadap sel Leydig. Nah, selain peningkatan volume testis, terjadi juga penipisan dan pigmentasi dari kulit skrotum. Kemudian terjadi juga pertumbuhan ukuran penis. Kemudian terjadi juga development dari tanda-tanda seksual sekunder. Contohnya pertumbuhan rambut pubis dan rambut wajah, bisa jenggot atau kumis gitu ya. Ini diakibatkan pengaruh dari androgen yang dihasilkan dari adrenal dan dari testis. Kemudian tumbuhnya rambut aksila. Ini terjadinya di pertengahan dari pubertas ya. Kemudian suara itu jadi lebih bass, pitch-nya itu menurun. Kemudian perubahan bentuk tubuh, biasanya dadanya jadi lebih bidang. Kemudian terjadi pertumbuhan tinggi. Bisa sampai usia 18 tahun ya, bisa lebih juga. Nah, rata-rata pubertas pria itu terjadi usia 9 sampai 14 tahun. Alhamdulillah, kuliah kita tentang fisiologinya sudah selesai. Untuk referensi saya mengambil dari Sherwood edisi 9 dan Tortora edisi 15. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar ya.